Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati bicara kita pada kesempatan pagi hari ini, Ibunda Farida Santina, SP MPD. Yang kami hormati Kepala Sekolah Raudatul Atfal Al-Falah, Ibu Satya SPDI. Yang kami hormati para Dewan Guru dan juga Ayah Bunda, wali murid dari putra-putri kami RA Al-Falah beserta Ayah Bunda calon peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di ruang Zoom RA Al-Falah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ya Ayah Bunda. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya serta pengikutnya. Semoga kita semua tergolong pengikutnya yang kelak akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Ayah Bunda, pada kesempatan pagi hari ini marilah kita buka acara parenting kita dengan sama-sama membaca Ummul Quran, Suratul Fatihah, dengan harapan acara kita berjalan dengan lancar, kemudian ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ayah Bunda. Untuk selanjutnya yaitu marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Guru kita, Ibu Dahlina Serviona. Kepada Ibu Fiona kami silahkan. Baik, terima kasih Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat mariyatun ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasmuh wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukallimul iddata walitukabbirullah walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fiona. Semoga kita semua senantiasa selalu mendapatkan keberkahan dari ayat suci Al-Quran. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah Ayah Bunda, untuk selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Kepala Sekolah Raudatul Atfal Al-Falah kepada Ibu Satya SPDI. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kami hormati Bapak Ridho yang selaku Ketua Komite RA Al-Falah, yang sama-sama kami hormati Bu Fa yang alhamdulillah menyempatkan waktu berbagi dengan kita semua, yang sama-sama kami hormati semua yang alhamdulillah sudah mendukung acara ini. Kemudian yang tidak lupa kami cintai karena Allah, Bunda semua, baik wali murid atau orang tua yang sudah hampir 2 tahun atau 3 tahun membersamai kita, maupun ayah bunda calon wali murid dari RA Al-Falah. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada acara kita hari ini yang memang ya, acara kita hari ini memang spesial ya ayah bunda, karena acara ini adalah awal kita untuk menyambut datangnya bulan suci yang tidak lama lagi akan kita sama-sama hadir di tengah-tengah kita, yaitu bulan suci Ramadan. Sesuai tadi yang ayat yang sudah disampaikan sama Bu Fio ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Ya, bagi kita orang-orang yang beriman, maka kita diwajibkan untuk berpuasa. Meskipun mungkin bagi sebagian orang berpuasa itu adalah kewajiban bagi orang-orang yang sudah balik ya, orang yang sudah cukup usianya. Tapi untuk putra-putri kita yang hanya masih di bawah 7 tahun ya mungkin ya, bukan tidak mungkin harus kita memberikan ajaran juga kepada mereka, pendidikan juga, pembiasaan juga, bahwa mereka pun nantinya akan berpuasa. Dan tugas kita sebagai orang tua untuk membimbing mereka agar mereka bisa melakukan ibadah yang terbaik bersama-sama kita. Ya, terima kasih kepada ayah bunda semua yang sudah menyempatkan waktunya pada hari ini ya, untuk bertemu dan insya Allah sama-sama menggali ilmu ya. Bukan hanya ayah bunda, sesungguhnya kami pun di sekolah juga sama-sama belajar ya. Mungkin sebagai Ramadan, bagaimana Ramadan yang baik, tapi setidaknya ini adalah penguat bagi kita tentang ilmu-ilmu kita yang sudah lalu maupun yang mungkin akan ada tambahan buat kita bagaimana cara mendidik anak-anak kita berpuasa selama Ramadan. Kemudian saya sampaikan juga ini adalah program yang satu paket ya selama Ramadan yang dibuka dengan parenting hari ini yang nantinya akan ada program lainnya selama Ramadan. Di antaranya ada program lomba untuk anak menyambut Ramadan ya bagi putra-putri kita, yaitu menghias rumah. Mudah-mudahan anak-anak bisa semangat. Diharapkan ayah bunda bisa membantu, anggota keluarga di rumah bisa membantu agar mereka merasakan betapa luar biasanya Ramadan ini. Kemudian kita juga ada kegiatan selama Ramadan itu tetap belajar ya ayah bunda, tetap masuk insya Allah, meskipun mungkin waktunya tidak akan sepenuh seperti hari-hari biasa. Kemudian kita juga ada program amaliyah Ramadan ya. Selama Ramadan itu anak-anak diharapkan membawa infak untuk Ramadan. Karena di akhir pertemuan di bulan Ramadan, insya Allah anak-anak akan berbagi ya, berbagi dengan anak-anak yatim maupun duafa yang ada di sekitar RA Al-Falah. Ya ini mungkin tidak terlalu besar ya, tapi setidaknya bisa mengajarkan kepada putri kita, putra-putri untuk berbagi ya. Yang utama adalah di bulan Ramadan, meskipun di bulan-bulan lainnya tetap yang terbaik. Dan ini sebenarnya sudah dimulai ya dari setiap Jumat tuh anak-anak mengumpulkan infak, dan infaknya itu tujuannya nanti untuk berbagi di hari Ramadan nanti. Kemudian ada juga kegiatan berbuka puasa bersama dengan ayah bunda dan anak-anak di sekolah nanti. Nanti untuk waktunya akan kita sampaikan kapan saja akan dilaksanakannya. Nah, kemudian mohon maaf dari kami ketika kita menjelang Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa dibukakan pintu maafnya, karena selama ini kita berinteraksi ya ayah bunda, mungkin ada silaf kata, ada silaf perilaku yang kan ayah bunda semua. Jadi mohon dibukakan pintu maaf ya, supaya ketika Ramadan nanti kita bisa beribadah dengan yang terbaik. Itu mungkin dari saya. Mohon maaf mungkin karena saya ada 2 kegiatan nih. Kebetulan ada pelatihan yang mendadak, jadinya saya dua device nih, 2 kegiatan, 2 Zoom. Ya mudah-mudahan ayah bunda semua bisa mengikuti acara ini dari awal sampai dengan selesai ya. Bisa mendapatkan hal yang baru buat kita semua. Itu aja dari saya. Sekali lagi mohon maaf dari saya. Selamat
kegiatan dari awal sampai dengan selesai. Mudah-mudahan bisa membaik baik untuk anak kita, untuk keluarga kita. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Satya atas sambutannya. Bunda, untuk selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Komite yang akan disampaikan oleh Ayahanda dari kepada kami silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bu Ida atas kesempatan yang diberikan. Salam hormat saya sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah RA Al-Falah, Ibu Tia, begitu juga untuk Ibu Guru yang mengajar di TK Al-Falah. Salam hormat juga saya sampaikan kepada pembicara kita hari ini, Ibu Faridah Susantina. Alhamdulillah sudah menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu kepada kami orang tua yang haus akan ilmu, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas selama bulan Ramadan yang insya Allah akan kita jumpai sesaat lagi. Salam hormat juga saya sampaikan kepada orang tua murid RA Al-Falah. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan hari ini karena saya sudah bersemangat sekali ingin mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh Ibu Farida. Saya ingin berterima kasih khususnya kepada Ibu Guru yang mengajar di RA Al-Falah yang sudah membersamai anak-anak sampai sekarang, sudah memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa berkembang, bisa belajar banyak hal, khususnya apalagi setelah di masa-masa offline seperti sekarang, anak-anak terlihat sekali banyak hal yang mereka pelajari dari interaksi di sekolah, banyak hal juga yang mereka ceritakan tentang kegiatan-kegiatan di sekolah, upacara, belajar menari, belajar berwudu. Wah, saya sendiri khususnya sebagai orang tua senang sekali kalau anak saya enjoy atau nyaman dengan kegiatan aktivitas pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Mengenai program yang sudah disampaikan juga oleh Bu Tia tadi, program Ramadan yang dimulai dengan acara parenting hari ini, saya ikut mendukung dan mudah-mudahan kalau ada yang bisa kami bantu sebagai orang tua murid, mohon disampaikan saja Bu Tia, insya Allah support dan dukungan kami sebagai orang tua murid untuk kegiatan yang akan dilakukan oleh anak-anak di Ramadan ini, insya Allah kami mendukung dengan penuh. Mungkin itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang nanti diberikan oleh Ibu Farida bisa bermanfaat bagi kita semua sebagai orang tua murid, khususnya untuk mendampingi anak-anak kita beraktivitas di bulan Ramadan kelak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Kirana atas sambutannya. Baik Ayahanda, untuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan bersama paparan materi pada kesempatan pagi hari ini dengan tema sukses meraih Ramadan bersama keluarga yang akan disampaikan oleh narasumber kita Ibu Farida Susantina SPD MPD. Mohon izin Ayah Bunda dan mohon izin Bunda Farida sebelumnya boleh saya membacakan CV Bunda? Silakan. Baiklah Ayah Bunda. Bunda Farida ini lahir di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 9 Februari 1970. Beliau dengan status menikah sudah memiliki 3 orang putri. Adapun alamat beliau adalah di Jalan Kenanga 2, nomor 11, RT 2 RW 11, Kalisari, Pasar Bo. Beliau adalah Ketua Yayasan Bunyan,
sekaligus praktisi pendidikan dan juga dosen STKIP Ar-Rahmaniyah Depok. Nah, beliau menempuh pendidikan sekolah dasar di Aceh, kemudian SMP Negeri 1 Bengkulu, SMA beliau di SMA Negeri 1 Bengkulu, S1 Faperta Universitas Bengkulu, Ma'had Rabbani Bengkulu, dan S2 beliau di MIPA Unindra Jakarta. Masya Allah, melihat pendidikan beliau pastinya akan sekali banyak ilmu yang akan kita dapatkan dari beliau ya, Ayah Bunda. Baiklah Ayah Bunda, sepertinya sudah tidak sabar lagi, langsung saja kita berikan waktu dan ruang Zoom kepada Bunda Farida. Silakan Bunda. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi sali sadari wa yassili amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma jukni fahma wa ilma wal hikmata wa aqwa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hormati ya, alhamdulillah Ibu Satya SPDI, alhamdulillah selaku Kepala Sekolah RA Al-Falah. Yang saya hormati Bu Ida, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kemudian yang saya juga hormati para guru, dan juga yang saya hormati juga ada Bapak Komite, ya, Masya Allah ya Pak Ridho Cahyo sebagai Ketua Komite Sekolah, dan juga yang saya hormati para wali murid yang Masya Allah ya hari ini semangat hadir di acara parenting, dan yang paling saya sangat salut dan terharu ini parenting ini ada bapak-bapaknya ya Masya Allah ya, karena biasanya saya kalau ngisi-ngisi setelah mas parenting sampai lansia, dengan mempersiapkan anak remaja, bahkan juga mempersiapkan anak balik ya, bahkan juga mempersiapkan anak ketika haid. Baiklah ibu-ibu sekalian ya, bapak-bapak semua, sekali lagi terima kasih banyak atas kepada pagi hari ini. Senang ya hari ini bisa bertemu, bisa bersilaturahim walaupun via Zoom. Alhamdulillah ini suatu rezeki ya bagi saya. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, karena rahmat dan hidayahnya lah kita bisa bertemu di sini. Kita juga berselawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ayah bunda sekalian, izin saya share screen ya, mudah-mudahan tidak ada gangguan. Bismillah. Sudah kelihatan? Sudah, Bunda. Alhamdulillah. Sudah, Bu. Sudah kelihatan ya, alhamdulillah. Baik. Ya, saya ambil ini ya langsung dari file-nya nih, lesi busulnya nih ya. Insya Allah ini juga saya sebarkan juga di beberapa tempat ya. Maka saya sudah izin sama Ibu Satya ya, Masya Allah. Bu Satya luar biasa ya, program-program di TK-nya saya sangat mendukung sekali ya. Bahkan bisa menjadi contoh juga buat TK saya nanti, karena kebetulan saya juga punya TK di Yayasan Bunian Ibu ya. Baik, hari ini kita akan bicara dengan tema sukses meraih Ramadan bersama keluarga. Jadi kalau kita bicara masalah Ramadan itu tidak terlepas ya Ibu-ibu ya, Bapak-bapak, ayah bunda sekalian, dengan perintah yang disadarkan oleh agama kita, ya tadi juga dibacakan oleh Bu Guru tadi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi ini memang ayat ini sering kita dengar. Tapi kalau hari ini kita parenting dan ini anak usia dini, memang kata-kata wajib itu memang nanti harus ada ininya ya, harus ada pengertian wajib di situ memang bagi yang sudah baligh ya. Kemudian yang orang beriman. Jadi kalau kita lihat di luar sana kalau ada orang yang tidak puasa, bisa jadi dia bukan orang beriman, bisa jadi dia bukan orang Islam ya, karena memang yang diwajibkan itu adalah orang yang beriman dan setelah itu orang yang sudah yang baligh yang memang sudah dibebankan syariat. Nah, anak-anak kita termasuk anak-anak yang baru kita latih. Tapi kalau ayah bunda di sini udah hukumnya sudah wajib ya, kecuali kalau ada waktu tertentu ketika wanita haid ataupun nifas ya, atau dalam keadaan safar. Kemudian ini yang sangat menarik ya, karena tema kita bicara sukses meraih Ramadan bersama keluarga. Ini sangat menarik ya, perintah surat perintah Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6 ya. Saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal jibaratu 'alaiha malaikatun ghidhalun sidadul la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ya. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang keras ya, yang kasar, yang keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi ini kebetulan nih saya lihat di sini kan banyak ayah bunda ya. Jadi tadi saya katakan saya salut dengan RA Al-Falah ini, parentingnya melibatkan ayah ya. Karena selama ini kan kita pahami parenting adalah ibu-ibu, urusan anak adalah ibu-ibu. Jadi ada ketua komitenya, kebetulan saya salut juga baru ada ketua komite TK itu bapak-bapak. Ini cuma ada di Al-Falah nih kayaknya. Masya Allah ya. Masya Allah Bu Sudiah luar biasa nih RA-nya. Selama ini saya ngisi-ngisi parenting itu ketua komite itu nggak ada bapak-bapak. Ini baru kali ini saya ketemu bapak-bapak. Nah ini pas nih Pak, ayat ini pas banget ini. Surah At-Tahrim ayat 6 ini. Ayat ini sebenarnya ditujukan kepada bapak-bapak. Ya, ditujukan kepada bapak-bapak karena di sini dikatakan dipanggil ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman. Peliharalah dirimu. Jadi dari diri kita dulu ya, pribadi, individu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia. Jadi ayat ini ketika saya belajar tafsir surah At-Tahrim ya, saya juga belajar ya sama dengan bapak-bapak juga, saya juga masih belajar. Di sini kita saling belajar. Di sini memang diperintahkan diajukan untuk bapak-bapak karena bapak-bapak itu sebagai seorang pemimpin ya, pemimpin dan pendidik. Kita kadang-kadang beranggapan yang mendidik anak itu urusan ibu, padahal sebenarnya dalam Islam ya, di dalam Al-Qur'an itu peran bapak itu jauh lebih besar daripada peran ibu. Tetapi kita mengatakan pengasuhan itu ibu. Anaknya misalnya sakit, anaknya misalnya ada masalah, pasti disalahkan ibunya. Karena apa? Karena bapak hanya berperan sebagai pencari nafkah saja. Padahal nanti kalau kita lihat di dalam Islam itu ya, nanti kita akan bisa bahas sama-sama. Peran ayah itu ada 4. Ya, peran ayah itu ada 4, baik dia sebagai pemimpin dalam keluarga, pencari nafkah, kemudian sebagai ayah dan sebagai pelindung istrinya, dan juga sebagai nanti kalau besar dia akan mencarikan pasangan buat anak-anaknya. Jadi intinya Bapak Ibu, ayah bunda sekalian di sini, jadi ayah itu memang yang pertama kali yang akan dipertanggungjawabkan dan akan ditanya oleh Allah nanti. Bagaimana dia memimpin istrinya, bagaimana dia memimpin anak-anaknya. Jadi bukan ibu. Ya bukan berarti saya karena wanita saya bela kaum wanita ya Pak ya. Jadi maksudnya bukan nih mewakili kaum perempuan biar nanti kita santai-santai, enggak juga begitu. Karena nanti kita juga pemimpin, wanita pemimpin juga. Apa yang dipimpinnya? Anaknya yang dipimpinnya, rumahnya yang dipimpinnya, harta suaminya yang harus dijaganya, itu juga. Nah, jadi di sini kalau kita lihat dari ayat ini, seorang bapak ya, seorang ayah itu dia menjaga dirinya menjadi orang yang beriman. Setelah itu dia juga harus menjadikan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, bahkan semua anggota keluarganya itu harus terhindar, harus dipelihara dari api neraka. Nah, ini sebenarnya ayat ini sangat keras ya.
Dan ayat ini kalau bapak-bapak pahami, ini merupakan suatu kekuatan, motivasi buat bapak-bapak untuk menjaga istri, menjaga keluarganya, anak-anaknya supaya terhindar dari api neraka. Jangan kita bangga melihat istri kita misalnya cantik, soleh, tapi cantik tapi tidak menutup aurat, ya. Itu nanti yang ditanya suaminya. Anaknya misalnya tidak menutup aurat kalau sudah balik, itu nanti yang ditanya adalah ayahnya. Karena bapak ini punya ada 4 perempuan. Ya maaf Pak ya, ini nggak apa-apa nih, karena mumpung ada bapak-bapak nih, saya jarang ada ngisi parenting ada bapak-bapak, makanya ini kesempatan nih ya, insya Allah ya, kesempatan ini. Jadi laki-laki itu ada 4 wanita yang harus dijaganya. Tapi ya perhatikan konotasinya bukan 4 yang bagaimana itu ya Pak ya, gitu ya. Jadi nanti ibu langsung protes, oh Bu Farida 4 deh. 4 itu adalah pertama kali adalah ibunya, kan wanita ibunya. Yang kedua adalah istrinya, wanita kan, perempuan. Yang ketiga adalah anak perempuannya. Yang keempat adalah saudara perempuannya. Itu tanggung jawab seorang bapak atau seorang laki-laki. Dia ada 4 perempuan. Ibunya ketika masih hidup, kemudian setelah dia menikah, ya istrinya. Kalau masih ada saudara perempuannya, dia punya tanggung jawab terhadap saudara perempuannya, ya. Dan yang keempat adalah dia punya tanggung jawab pada anak-anak perempuannya. Jadi beban seorang ayah bapak itu luar biasa. Makanya ibu-ibu ya atau bapak-bapak semua, ayah bunda sekalian, di Al-Qur'an itu sebenarnya ayat-ayat masalah parenting, pendidikan anak, itu banyak ayat-ayat yang berkaitan yang memang rata-rata ya ditujukan kepada bapak-bapak. Kalau ibu-ibu cuma 2 ayat, tapi kalau bapak-bapak banyak. Tapi dalam keseharian kita seakan-akan yang namanya mendidik anak itu peran ibu. Padahal di Al-Qur'an itu coba perhatikan surat misalnya kisahnya Luqman. Luqman laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Bagaimana nasihat Luqman kepada anak-anaknya? Bagaimana pola pendidikan Nabi Ibrahim kepada Ismail? Itu kan luar biasa pendidikan yang telah diberikan oleh Nabi Ibrahim kepada Ismail. Bagaimana pendidikan Nabi Zakaria kepada anaknya Yahya. Bagaimana kita lihat profil Rasulullah SAW mendidik anak-anaknya, walaupun anak-anaknya banyak anak perempuan ya, karena anak-anaknya yang laki-laki banyak yang meninggal ketika masih kecil. Nah ini ya motivasi ya buat bapak-bapak nih, ayah bunda yang ada di sini ya. Jadi ini ayat ini harus kita jaga, ayat ini harus menjadi motivasi buat kita. Saya ingin keluarga saya kumpul di dunia, saya ingin keluarga saya juga harus kumpul di surga Allah. Yang akan menyeret anak-anak kita ke surga itu adalah ayah dan ibunya, terutama ayahnya. Jangan seret anak-anak kita ke neraka. Jangan bangga dengan urusan dunia tapi melanggar syariat-syariat Allah. Karena yang pertama kali diminta pertanggungjawaban adalah ayah. Ini bukan saya nakut-nakutin ya Pak ya. Maaf banget ini ya. Ini saya hanya menyampaikan ayat karena kebetulan saya pernah mengikuti tafsir surah Al-Karim ini. Makanya pada kesempatan ini saya sampaikan dan pas banget karena pesertanya ada ayah ya, ada bapak-bapak juga. Baik, saya lanjutkan. Nah, bagaimana kiat sukses Ramadan bersama keluarga ya? Yang pertama kali itu memang ya banyak aspek-aspek yang harus kita perhatikan ya, aspek-aspek kita perhatikan. Yang pertama kali aspek spiritual ya. Ya, kemudian aspek spiritual ini apa? Ya, jadi ketika kita masuk bulan Ramadan, anak-anak itu harus diarahkan ya. Kalau kita sekarang lebih fokusnya ke anak-anak ya, mungkin juga bisa ke kita juga ya. Jadi anak-anak itu harus diarahkan bahwasanya puasa itu harus ikhlas karena Allah. Jangan iming-iming nanti kalau puasa dapat baju baru. Nanti kalau puasa nanti kita jalan-jalan ke Bali ya kan. Kita kan suka mengiming-iming seperti itu. Apakah tidak boleh? Boleh. Tetapi kadang-kadang kalau dalam dunia ilmu parenting itu Bu, ada tahapan-tahapannya memberi hadiah. Jangan hadiah itu langsung yang besar gitu ya. Ibu bapak memeluk anak-anak, ibu bapak misalnya mencium anak-anak, ibu bapak misalnya memberikan kata-kata yang baik kepada anak-anak, itu sudah hadiah sebenarnya. Hadiah bukan dalam bentuk materi saja. Kita kadang-kadang namanya hadiah itu ya nanti kalau puasa penuh nanti dikasih uang 200.000, 300.000. Jadi semuanya itu orientasinya materi. Padahal sebenarnya ini harus kita luruskan Bapak ya, Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian dan para guru semua harus diluruskan bahwasanya memang ketika kita mengajak anak-anak kita puasa itu adalah untuk ikhlas karena Allah ya. Bu, anak-anak usia dini paham nggak masalah ikhlas? Nah, sebenarnya ya karena yang ikhlas saya tahu itu kan memang jangankan kita anak usia dini kita aja yang sudah besar itu ikhlas itu yang tahu itu adalah kita dengan Allah ikhlas itu. Benar nggak? Ya kan? Nah, tetapi paling tidak ikhlas ini harus dilatih. Dilatih itu kan prosesnya harus ada proses pembiasaan, nggak tiba-tiba.
Makanya ketika kita melatih anak-anak kita harus ikhlas. Jadi tadi saya sangat salut ataupun terharu ketika Bu Satiah mengatakan ada program nanti Amalia Ramadan, ada program nanti di memasuki bulan Ramadan dengan gembira, lomba-lomba, itu bagus sekali. Jadi anak senang. Kenapa dia masuki bulan Ramadan itu senang? Karena ada bulannya. Nanti bapak-bapak bisa, ayah bunda bisa memberikan informasi ya, bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan, ibaratnya bulan yang kita insya Allah bisa berkumpul bersama, kita bisa panen pahala bersama, kita juga bulan yang tepat kita bisa beribadah bersama dan seterusnya. Jadi ikhlas karena Allah. Jadi kalau dia gambar ini Bu, Pak sekalian ya, ini ada gambar warteg bahagia, wartegnya bahagia, tetapi ada yang orang ini celengak-celenguk ya gitu ya kan. Nah, ada orang enggak ya, ini kayaknya enggak lapar gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya makan. Setelah itu nanti sampai di rumah ngomong tidak makan. Dia tidak ikhlas, dia tidak merasa diawasi Allah. Itu kalau orang besar. Anak-anak bagaimana? Anak-anak dilatih juga. Ini harus ikhlas karena Allah. Jadi walaupun pahalanya masih buat Bapak Ibu ya, karena anak-anak kan belum diwajibkan, masih belajar, latihan. Tapi pahala Bapak Ibu. Tetapi latihan itu perlu dari kecil. Kalau anak tiba-tiba itu, jadi ibaratnya begini, kalau kita mendidik anak-anak usia dini itu ibaratnya kita mengukir di atas batu, itu akan tertanam, ya. Kemudian akan jadi suatu kebiasaan. Tapi kalau ibu, ayah, bunda mengajar atau mendidik anak-anaknya setelah dia remaja atau meningkat dewasa, ya, atau sudah banyak teman-teman di luar diri dia, itu kayak kita mengukir di atas air. Dia nanti tidak akan banyak mendengar lagi perkataan kita. Jadi beruntunglah ayah bunda sekalian kalau masih usia dini ini, kalau kemana-mana masih diikutin, benar nggak? Saya alhamdulillah anak saya alhamdulillah yang pertama sudah lulus kuliah, udah kerja, yang kedua juga udah lulus kuliah, udah kerja juga, yang ketiga baru SMA kelas 3 ini baru ujian. Jadi saya merasakan ketika anak usia dini itu kemana-mana itu anak-anak diikuti, pengen ikut, pakai baju rapi aja udah tahu, ibu mau kemana, nah gitu, benar nggak Pak, Bu sekalian? Nikmati. Jangan mengatakan punya anak usia dini itu repot. Ngajari anak puasa di bulan Ramadan repot, bangunkan sahurnya, belum lagi merengek-rengeknya, belum lagi nanti rewelnya, nangis lah. Nah, seterusnya Bu, mengajar dan mendidik anak itu enggak instan. Ya, memang perlu perjuangan, perlu kesabaran, perlu keikhlasan. Ibu akan dibalas oleh Allah sesuai dengan usaha ikhtiar yang ayah bunda lakukan. Betul, mengajar anak usia dini itu nanti ibu akan sangat repot sekali. Bangun ngantuk, masih ngantuk, bangun sahur. Biasanya dia bangunnya sebelum subuh atau setelah subuh, dia bangun jam 4. Masih begini-begini kan dia. Kan justru kita kadang nggak sabar, sahur nggak, ntar lagi hampir imsak nih, nanti lapar, kalau nggak sahur nanti mama cubit ya. Nah seperti itu kan bukan, sehingga bayangan dia puasa itu adalah sesuatu hal yang memberatkan. Bikinlah puasa itu adalah sesuatu hal yang nyaman, yang indah, yang gembira. Tadi di RA Al-Falah dibikin poster lomba-lomba menghias rumah dengan marhaban ya Ramadan. Puasa, yes. Gitu. Saya nanti insya Allah hari Selasa besok mau pawai Ramadan, Bu, Bapak sekalian. Saya juga punya TK, di samping saya dosen, saya juga kepala sekolah. Jadi ini rangkap-rangkap juga, ya kan. Jadi dosen MIPA, ya. Jadi kalau di kampus saya ngajar MIPA, belajar mengenai pendidikan biologi saya. Tapi kalau di kepala sekolah ya itu tadi, ya kita sama-sama dengan Bu Satiah begini juga ya, Ibu Satiah, Ibu Ida dan seterusnya. Jadi kita bikin pawai Ramadan. Jadi anak-anak itu ditumbuhkan dari diri mereka. Oh, aku ini puasa dari diriku, bukan karena aku dipaksa ayah bunda, bukan aku diancam ayah bunda, bukan hanya sekedar aku akan kasih hadiah, nanti dikasih hadiah 300.000, dikasih hadiah nanti baju baru, dikasih hadiah nanti misalnya jalan-jalan. Walaupun boleh ngasih hadiah, tapi jangan ngasih hadiah-hadiah yang setiap melakukan kebaikan hadiah, nanti kalau tidak diberikan hadiah, dia tidak mau melakukan kebaikan. Padahal sebenarnya harus ditanamkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dalam surah Al-Bayyinah, ya sering kita ini. Sepakat ya, ayah bunda ya, harus ikhlas karena Allah, bikin mereka gembira, bikin mereka senang, hiasi rumah ya, karena akan menyambut tamu agung. Kita punya tamu agung. Siapa tamu agungnya? Nanti kita, nenek mau datang. Misalnya anak-anak kan suka begitu ya. Paman mau datang? Enggak, yang mau datang adalah Ramadan. Nah, ini sinilah kedekatan nanti yang akan dibangun oleh ayah bunda pada anak-anaknya ya. Nah, kemudian puasa adalah ibadah yang harus bersungguh-sungguh kita melakukannya. Nah, ini juga. Jadi anak-anak dikondisikan. Jadi Bapak, Ibu sekalian, jangan nanti kalau bulan Ramadan, ayah bunda sibuk mencari baju lebaran. Anak-anak, ayo anak-anak kita buka puasa
lebaran. Saran saya, mumpung belum puasa, urusan baju lebaran, urusan mukena baru, urusan yang Idul Fitri itu selesaikan sekarang. Ya, memang boleh membelikan baju baru buat anak itu sah-sah saja ya, karena kita sayang sama anak. Apalagi anak usia dini kalau punya baju baru senang banget. Saya waktu kecil dulu belum dibelikan baju baru, saya pegang tuh orang tua saya. Ibu saya tuh kok belum ada baju, belum ada baju. Karena apa? Karena sama-sama teman-teman ngomong, saya udah 2 baju lebaran. Nah, ngobrol sama-sama mereka, kan anak-anak punya pergaulan juga. Apalagi sekarang anak-anak udah milenial, ya kan? Nah, jadi ngobrol-ngobrol begitu ya. Jadi akhirnya kadang anak-anak walaupun makanya jangan dibiasakan ya, karena kita tadi katakan bersungguh-sungguh untuk melakukan Ramadan ini di keluarga kita, biar sukses Ramadan di keluarga, usahakan peralatan, perlengkapan, apa saja kebutuhan-kebutuhan untuk menjelang Idul Fitri dibeli sebelum Ramadan. Nah, misalnya dia semangat, nah Bunda, ayah Bunda memberikan kamu mukena supaya kamu semangat nanti sholatnya pakai mukena baru. Nah gitu Bu, dibeliin mukena baru ya. Kemudian atau kalau anak laki-laki dibeliin peci, beliin sarung, beliin sejadah. Nanti kalau kamu tarawih, ya baju kamu pecinya, kokonya yang rapi, yang bersih, itu mantep banget itu anak-anak. Jadi jangan diiming-iming baru serba baru itu lebaran. Lebaran cuma pakainya 1 kali, ya enggak? Tapi kalau di bulan Ramadan, makanya dikasih mukena. Ya, beli mukena 1 atau 2 dipakai bergantian, pahalanya banyak. Ayah Bunda dapat pahala karena anak dilatih ibadah. Kemudian anak-anak juga semangat ibadahnya karena pakaian yang baru, ya, mukena yang baru, ataupun tadi ya dengan pakaian yang rapi, yang baru juga ketika dia sholat tarawih. Nah, harus bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Jangan sampai sibuk bulan Ramadan kita ngajak anak-anak buka puasa di luar, akhirnya sholat tarawihnya enggak. Sibuk cari ke mall, bukan nggak boleh ke mall. Tapi saya katakan kalau usahakan ya kebutuhannya itu diselesaikan sekarang ya. Karena akhirnya apa? Akhirnya anak-anak kadang-kadang kecapean, ibu-ibu juga kecapean, ayah bunda kecapean, akhirnya kadang tilawah Al-Qur'annya nggak bisa bersama-sama. Nah, ini ya harus kita atur. Selanjutnya, mengajarkan anggota keluarga dengan istilah mempuasakan seluruh organ dengan mendengar dan berbicara yang baik. Ini puasa ini gini. Jadi kadang-kadang anak kita lagi puasa, kemudian dia teriak-teriak, lapar gitu tuh. Aku nggak mau puasa, kayaknya aku mau mati nih. Misalnya kalau nggak makan. Nah, kadang-kadang, ya, nah ibu-ibu, nah ayah bunda harus sabar nih. Ya, jadi ibaratnya tuh kan anak-anak nggak ngerti ya, bayangan dia kan kalau lapar itu dia bakalan nggak makan dan nanti aus nih. Aku boleh nggak buka? Kalau aku nggak buka nanti aku bisa mati, mami misalnya kan, atau umi atau ayah atau bunda aku bisa mati. Jadi sebenarnya anak-anak ngomong begitu tuh siapa bilang orang puasa mati ya, jadi jangan begitu gitu. Jadi kadang-kadang kita kan anak-anak merespon itu jangan cepat emosional ya. Kadang ibu ayah mungkin karena sudah capek ya, mungkin ayah kalau ibu mungkin capeknya karena ngurus rumah tangga. Makanya ayah bunda, ayah yang di sini ya, hargailah wanita, hargailah ibu, hargailah istri-istri di rumah. Karena apa? Karena mereka itu kalau udah ngurus anak, kemudian setelah itu ngurus rumah ya, apalagi online ini kan kemarin ada juga yang curhat sama saya, Bu Farida, saya kok nggak bisa sabar katanya kan, karena cucian masih numpuk ya, setelah itu akhirnya minyak goreng nggak ada, orang lagi antri ya, lagi minyak goreng udah kebagian gitu kan. Jadi udah multi talenta tuh wanita, akhirnya kadang-kadang dia saya kadang-kadang nggak waras Bu Farida. Kadang ada orang tua ngomong kita katanya nggak waras. Jangan Bu, ibu masih waras, cuma ibu perlu penyaluran emosi ya. Kadang-kadang kita bikin waras istri kita di rumah, dan ini butuh dukungan juga bapak-bapak juga ya. Nah ini ajarkan anak-anak, jadi ketika dia misalnya bicara yang keras, dia marah gitu, itu tadi rangkul dia, peluk dia, alihkan. Jadi jangan fokus dengan apa yang dia ini kan, jangan fokus dengan misalnya dia tadi katakan aku hati kalau puasa, aku nanti nggak kuat, nggak tahan, berapa jam lagi buka misalnya gitu ya. Jadi alihkan dan alihkan pada hal yang lain. Apa yang dia suka, misalnya kita ada video
ini loh perjuangan orang apa misalnya, tapi arahkan hal yang baik ya, jangan game yang kekerasan, itu nggak boleh ya. Jadi kalau arahkan pada film-film misalnya apa video atau misalnya animasi-animasi yang berupa edukasi, kan banyak sekarang animasi yang edukasi, arahkan film-film Nabi atau apa yang dia sukai, sehingga dia lupa dengan keadaan dia. Nah, inilah kita harus cerdas, harus cermat, dan harus sabar untuk hal ini. Jadi ajarkan anak-anak kita ya, misalnya bicara yang baik, ajarkan anak kita, tapi itu harus contoh dari kita terlebih dahulu. Jangan sampai kita mengajarkan seorang ayah ketika kasar bicara dengan istrinya, ya dengan ibu dari anak-anaknya, itu juga akan direkam oleh anak-anaknya. Apalagi maaf, ini ya kebetulan banget nih ada ayah, ada bapak-bapak juga parenting ini, dan itu akan direkam oleh anak perempuan dan direkam oleh anak laki-lakinya. Kalau anak laki-lakinya, dia akan mengatakan suatu saat nanti aku akan memperlakukan juga pasangan aku sebagaimana ayahku memperlakukan ibuku. Dan itu masuk ke dalam memori anak-anak. Itu pendidikan yang kadang kita tidak sadari, tetapi kita telah memberikan toksin, racun kepada anak-anak kita ketika seorang ayah, seorang bapak memperlakukan istrinya dengan kasar, KDRT dan seterusnya. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi ya di keluarga-keluarga kita, insya Allah ya, nggak terjadi. Kemudian ya bicara ya mata juga demikian. Jadi anak-anak ya diusahakan jangan terlalu banyak main game-nya ya, karena itu juga dibatasi lah, ada pegang HP-nya juga dibatasi supaya anak-anak punya waktu. Ayo ambil waktu-waktu bersama dengan keluarga. Makanya Masya Allah Ibu Bapak sekalian, kalau orang-orang salafus saleh itu kalau mereka itu memasuki bulan Ramadan, bahkan 2 bulan sebelum Ramadan itu bulan Sa'ban ini mereka sudah tutup toko-toko mereka. Ya, karena ditutup toko mereka karena mereka mempersiapkan betul bulan Ramadan ini sebaik-baiknya. Jadi tidak ajak untuk mencari nafkah lagi, bukan bekerja keras lagi, karena memang dia mencari pahala, meraih berkah rahmat Ramadan dengan sebanyak-banyaknya. Nah, kalaupun kita tidak bisa karena kita bekerja, bapak-bapak bekerja, paling tidak tetap kita rangkul keluarga kita, jangan sampai momen Ramadan ini berlalu begitu saja ya. Nah, ini perlu nih ya. Jadi karena biar sukses Ramadan di keluarga, nah ini jadi bisa pakai kultum. Jadi ayah bunda kalau misalnya nggak bisa sholat jamaah di masjid ya, kalau misalnya kalau ayahnya ada anak laki-laki, ada anak perempuan, kalau anak laki-laki subuh sama ayahnya diajar ke masjid ya. Tapi kalau yang perempuan bersama dengan bundanya di rumah ya. Nah, itu bisa anak-anak itu memperhatikan aspek ilmiah itu. Jadi gini, saya tidak setuju kalau ada anggapan anak-anak tuh jangan dibawa ke masjid, berisik. Kalau anak-anak itu dilarang keras, bahkan diperlakukan di masjid itu misalnya, anak sana, jangan masuk masjid, kotor-kotor. Jadi kalau mau kemana lagi dia, padahal ayo mulai sekarang nih kita coba di Joko Karyan itu, betapa majunya Joko Karyan. Itu anak-anak itu ya, kalau misalnya Bu nanti dia berisik bergelut, itu kan dunia anak-anak ya kan. Dia mungkin belum bisa kusuk kayak kita. Kalau kita yang bergelut main-main gitu lah kelewatan ya enggak. Usia-usia kita masih bergelut di sholat. Tapi kalau anak-anak begitu, saya juga waktu kecil dulu begitu. Saya ingat kalau itu tuh saya ya Allah, waktu sholat berjamaah, waktu itu berjamaah dengan orang tua saya, kebetulan nggak di masjid ya, jadi bapak jadi imam. Kerjaan kami itu mengikat tali mau kena ya, kalau kena ikat nanti kalau ada yang sujud atau itu jatuh terus kadang kayak tertawa gitu, tapi mungkin karena anak-anak gitu ya. Jadi di sini ya, jadi boleh kita arahkan ya ilmiah ini, aspek ilmiah ini dengan bagaimana? Dengan kita mengajak anak-anak kita ke masjid, kita mendengar ceramah. Kalau memang kita tidak bisa memberikan, gitu kan, anak-anak ke masjid kan kita, ayo ada Ustadz UAS nih, atau misalnya ada Ustadz ini enak loh, wah itu nggak sama Mama Abi. Ustadz Arifin Ilham itu, Bu, Bapak sekalian almarhum ya. Dari kecil itu anak laki-lakinya itu, kalau anak laki-laki, khusus anak laki-laki nih ya. Kebetulan saya tidak bicara, nggak bisa mempraktekkan karena saya sendiri punya anak laki. Saya 3 orang putri semua. Tapi mudah-mudahan bisa menjadi perisai dari api neraka katanya ya. Kalau bisa mendidik, menjaga anak perempuan sampai menikahkan dengan laki yang soleh, itu bisa jadi perisai dari api neraka. Amin ya. Tapi Arifin Ilham pernah memberikan contoh. Ketika dia punya anak bayi, ya bayinya masih kecil, dan itu laki-laki, ke subuh-subuh itu digendong itu baik ke masjid. Ya, enggak
kok tega banget ya masih bayi dibawa, apa nggak masuk angin, nggak sakit. Karena bukan masalah tega nggak teganya, tapi esensinya, ya, esensinya adalah bagaimana anak ini dari kecil mendengarkan dia berada di masjid itu, ketika dia tersentak sedikit walaupun dia tidur lagi, kan mungkin bayi belum sholat. Apakah bayi sudah sholat? Belum. Di sana mungkin dia mendengar orang lagi azan, dengar orang lagi sholat berjamaah, dia melihat dilihat orang suasana lagi tilawah Quran, suasananya orang lagi azan dan seterusnya. Itu adalah suatu edukasi pendidikan yang dibuat dari anak itu usia batita lagi, bukan balita, batita, di bawah 3 tahun. Baik. Anak baik ke masjid. Nah, itu baik. Kalau bapak-bapak ataupun ayah bunda di sini ya, terutama ada ayah di sini, ada bapak di sini, anak-anak dibawa usia, apalagi kalau usianya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun udah bisa sholat jamaah itu dibawa, tarawih dibawa. Nanti kalau ada tarawih di masjid bawa. Kenalkan anak-anak dengan masjid. Jangan jauhkan dari masjid. Kalau anak-anak dijauhkan dari masjid, apalagi pengurus masjid mengatakan nggak boleh ada anak-anak di sini berisik. Nah, dikasih solusi, dikasih ruangan yang khusus untuk sholat anak-anak. Saya alhamdulillah di Kalisari, di Pasar Rebo itu Pak, ya ada namanya markas Quran. Jadi kalau masjid intinya itu memang masjid yang untuk jamaah orang-orang umum. Karena orang umum kadang-kadang nggak suka kalau banyak anak-anak kekusukan, dan kita paham karena mereka datang ke masjid untuk khusuk untuk ibadah. Jadi oleh pengurus masjid itu dibikin di tempat ruangan khusus untuk, ya ada lagi di masjidnya itu dibikin khusus untuk ruangan anak-anak yang sholat, dan imamnya juga beda. Nah, gitu kan. Imamnya juga beda, ada imamnya juga di situ. Jadi ada yang mengurus anak-anak, dan itu mantap itu masjidnya seperti itu. Karena apa? Mengembalikan anak-anak ke masjid. Jangan jauhkan anak-anak kita ke masjid. Kalau anak dijauhkan di masjid, bagaimana nanti generasi yang akan datang? Bagaimana nanti kalau dia sudah remaja? Dia ke mall, ya kan? Dia ke kafe-kafe, ya enggak? Karena di masjid nggak didekatkan. Kalau di masjid dibentak. Mas masjid aja, udah jangan berisik ya. Ini juga dengan pengurus masjid, ayo menjadilah masjid-masjid yang ramah bagi anak. Jangan masjid-masjid yang keras ataupun yang masjid-masjid yang tidak anak, ya nih bersama. Kemudian yang ketiga, memperhatikan keharmonisan dan kebersamaan keluarga. Nah, ini momen Ramadan nih, biar sukses Ramadan, alhamdulillah nih ya. Jadi bunda-bunda boleh jadi menanyakan hari ini, ya misalnya mau buka puasa apa, nanti biar bunda pulangnya lebih awal. Nah, Bu, Bapak sekalian ya, kita kalau Ramadan kalau pulang kerja kan pengennya cepat-cepat pulang, benar nggak? Karena ingin berbuka puasa bersama di rumah, ingin berkumpul di rumah dengan keluarga. Nah, begitu juga ya. Bahkan kalau bunda semua ya memperhatikan aspek jasmani juga bagi anak-anaknya, kesehatan, jadi bisa menawarkan kepada anak-anak, "Nak, kamu hari ini kalian mau makan apa hari ini?" gitu kan. Nah, jadi ditawarkan sama anak-anak. Misalnya apa? Apalagi kalau anak-anak itu salah satu kita memotivasi, membuat anak itu senang berpuasa dengan menawarkan apa menu sahurnya dan menawarkan apa menu buka puasanya. Boleh kita tawarkan. Nggak harus yang mahal, ya. Tapi yang disenangi oleh anak, sehingga ketika kesukaan kamu, udah masak loh makanan yang kamu untuk buka puasa. Kan tadi yang minta buka puasa makanannya ini. Nah, kalau bapak-bapak akan ngalah dikit ya Pak ya. Ya, jadi kalau misalnya bundanya sibuk ngurusin anak-anaknya lagi ngajari puasa nih, ya makanannya kok makan itu melulu sih. Jadi dengan bapak memberikan contoh begitu pada anak-anak, akhirnya anak-anak katakan, ayah aja nggak suka, apalagi aku. Gitu katanya kan, ayah aja bosan makannya, apalagi aku, gitu kan ya. Ayo sama-sama kita menjaga keharmonisan dalam rumah tangga ini. Jadi kalau namanya ayah dan bunda itu mitra, bersama-sama mitra ya. Mitra itu sama-sama bekerja sama dalam mendidik anak. Bukan menjadikan ayah itu sebagai pencari nafkah, sudah selesai urusannya, mendidik anak urusan ibu, semua diambil sama ibu, ibunya nanti nggak waras ya, kasihan ya. Jadi ayo kita waraskan ibu. Waduh ini Insya Allah ya. Baik ya, jadi Ramadan ya itu momen kita makan sahur bersama, berbuka puasa bersama, sholat jamaah. Bikin juga program amalia Ramadan Pak Ibu sekalian ya. Jadi kalau tadi RH afalah program amalia Ramadan ya, kalau bisa ibu, ayah ya, ayah bunda juga memberikan program amalia Ramadan. Misalnya apa? Ada acara misalnya kita baca Al-Qur'an bersama
ya. Ada satu kalau anak-anak yang sudah besar, atau misalnya ada itu kalau anak-anak masih baca Iqra, anak-anak didampingi baca Iqra-nya, sholat jamaahnya atau sahurnya. Jadi ini kan memang kita harus memberikan contoh. Satu lagi memang yang harus kita sepakati bersama, dan ini kebiasaan di bisa itu sampai duha itu tidur. Tapi kadang-kadang kita karena bangunnya lebih awal, habis sahur tidur lagi. Padahal itu waktu-waktu yang banyak ya. Ibaratnya itu kalau kita mau melaksanakan aktivitas hari itu harus kita punya energi. Energinya itu dengan apa? Kita habis subuh sampai dengan waktu duha itu kita banyak ibadah, sholat suruknya. Kalau bapak-bapak ajak anak laki-laki ke masjid, ayo ditunggu sampai waktu suruk. Itu pahalanya sampai dengan haji dan umroh. Walaupun kita haji dan umroh kan pahalanya sampai seperti haji dan umroh. Itu menunggu waktu suruk berjamaah di masjid. Apalagi kalau bulan Ramadan, kan banyak tuh orang-orang menunggu waktu suruk. Ya itu pahalanya luar biasa. Ajak anak laki-laki. Mungkin kalau ibu-ibu misalnya karena anaknya perempuan, silakan juga nggak apa-apa melatih anak-anak waktu suruknya di rumah. Ya, seperti itu. Dan yang terakhir ya, memperhatikan aspek sosial. Betul tadi yang disampaikan oleh Ibu Satya tadi, anak-anak diajarkan, dilatih, misalnya apa namanya itu infak Jumat. Kami di sekolahan itu melatih anak infak subuh. Jadi tidak hanya Jumat saja, tapi infak subuh setiap hari. Nah, satu bulan dikumpulkan di sekolah. Nah, itulah yang kami pergunakan misalnya untuk memenuhi kebutuhan mereka lagi nanti. Karena kebetulan kalau di sekolah kami itu banyak anak yatim dan anak duafa yang kami berikan SPP-nya kalau yang yatim, kalau yang duafanya semampu mereka membayar berapa. Walaupun ada kriteria tertentu, tetapi kadang-kadang nggak bayar juga gitu kan. Nama juga kita punya prinsip ya, pendidikan anak usia ini adalah hal yang sangat penting gitu ya, ketika apalagi sekarang tuntutan SD, anak-anak bisa baca, bisa tulis dan seterusnya begitu kan. Jadi kita bagaimana belajar sama bermain, kita arahkan mereka bisa membaca menulis, tetapi tidak tidak menghilangkan lah ya masa-masa bermain mereka, karena mereka itu sebenarnya belum dipaksa untuk bisa calistung, tetapi tuntutan SD harus bisa calistung. Nah, ini bisa Bapak Ibu sekalian ya, anak kita, yuk nak kalian infak subuh, nanti kita kalau nanti apa namanya tuh akhir mau masuk Idul Fitri, kalian mau beli baju baru, anak-anak udah ada nih, jangan sampai baju barunya belum, kalian mau kasih baju baru nggak buat teman kalian. Nah, itu dilatih ya, membeli baju baru nggak buat teman kalian, siapa nggak teman-teman kalian nggak punya baju baru, ayo. Jadi anak tuh punya kebanggaan tersendiri, dan itu tertanam nanti kalau besar. Dulu ayahku, dulu bundaku mengajarkan aku menabung Ramadan kan, tapi penuhi dulu kebutuhannya, nanti jangan sampai dia belum diberikan baju baru, aku aja belum dibeliin baju ngasih orang. Kita protes. Makanya saya bilang di awal tadi, beli bajunya apa sebelum Ramadan ya. Kalau dibeli Tanah Abang atau beli di mana kan anak-anak dilibatkan, kan capeknya masih bisa minum karena belum Ramadan. Tapi kalau belinya pas waktu puasa kan jadinya haus, capek dan sebagainya. Dia udah aman, kebutuhannya udah terpenuhi. Setelah itu ya, nah alhamdulillah kamu kan sudah dapat baju, kasihan anak itu belum baju, kamu kan kita ada infak subuh kan, ayo kita buka infak subuh kita. Setelah itu ayah bunda, terutama bunda yang memasak lebihkan, hari ini kita masak sop karena minyak goreng kan mahal gitu ya, ada sop aja ya, sop misalnya tuh soto juga nggak pakai minyak yang banyak, paling ditumis sedikit di bumbunya gitu kan. Setelah itu ayo kita bagi yuk ke Bu Guru aja, itu anak ke rumah Bu Guru nih, saya promosi Bu Guru ya, mudah-mudahan Bu Gurunya dekat dari rumah bunda semua ya. Nah, ayo kita bagi ke Bu Guru pahalanya. Nah, katakan dengan anak, barang siapa yang memberi makanan yang berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Nah, Masya Allah. Jadi motivasinya itu jangan motivasi dalam bentuk materi semua. Ayo motivasi anak-anak itu diajak ikhlas dari kecil. Kalau diajak ikhlas dari kecil itu nanti ada keterampilan sosial. Makanya sudah katakan keterampilan sosial. Anak dilatih berbagi, anak dilatih bekerja sama, anak dilatih untuk menolong sesama dengan buka puasa bersama, berinfak dan bersedekah, apalagi jangan lupa nanti berbayar zakat fitrahnya. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memang cukup singkat, bukan sesuatu hal yang baru, tapi ini penguatan buat kita bersama, bahwasanya
memasuki bulan Ramadan ini ya kita kita gembira dengan persiapan-persiapan tadi ya, ada persiapan jasmania, persiapan ruhiyah, persiapan ilmiah maupun persiapan aspek-aspek sosial harus kita perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Farida, Masya Allah ilmunya sangat bermanfaat sekali ya Ayah Bunda ya. Tentunya bisa kita praktekkan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan nih. Ternyata ada kiat-kiatnya ya, bagaimana supaya anak bersemangat menjalani ibadahnya di hari Ramadan tahun ini. Kita buka sesi tanya jawab ya Bun. Kita beri kesempatan kepada Ayah Bunda yang ingin bertanya kepada Bunda Farida, disilahkan. Bisa langsung bertanya di forum atau mungkin via chat juga boleh. Silakan Ayah Bunda. Nyalain mah kameranya. Mungkin dari Dewan Guru juga, atau mungkin ada yang ingin bertanya. Izin bertanya Bu Ida. Silakan, Ayah. Silakan. Iya. Ini pertanyaannya agak detail Bu Farida. Oh ya, silakan. Anak saya kebetulan yang nomor 1 usia 5 tahun, sekarang bersekolah di RA Al-Falah di TKB. Nah, sudah mulai belajar puasa sekitar 2 tahun lalu lah, umur 3 tahun. Cuma memang yang saya dan ibunya Kirana sering hadapi masalahnya adalah ketika membangunkan untuk sahur, Bu Farida. Nah, memang anak saya tuh agak susah gitu kalau disuruh bangun. Nggak cuma sahur sebenarnya Bu Farida, cuma kalau misalnya mau sekolah gitu, kita sudah coba buat jadwal kegiatan gitu sebelumnya. Sama-sama gitu. Oh, kakak mau bangun jam berapa? Jam 5. Oke, kita buat di selembar kertas lah yang dihias gitu. Tapi ketika sudah dibangunkan, sudah disetel alarm, kakak sudah jam 5 bangun yuk, sholat subuh dulu sekolah gitu. Itu susah sekali. Nah, kemarin teringat pengalaman Ramadan tahun lalu juga dibangunkan dari kita siap-siap mau sahur sampai sudah menjelang syuruk gitu. Masih agak susah, mungkin ada teknik-teknik khusus atau mungkin ada kiat-kiat untuk supaya membangunkan anak itu lebih mudah mungkin Bu Farida. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Gimana Bu Ida, atau langsung dijawab atau bagaimana? Silakan Bunda, silakan langsung dijawab. Terima kasih Bu Ida. Masya Allah ya, pertanyaan Pak Ridho luar biasa. Ini pertanyaan Pak Ridho Cahyo ini bukan masalah Pak Ridho sendiri, rata-rata masalah orang tua semua nih, ya kan, masalah orang tua. Jangan kan anak usia dini ya Pak, ya umur 5 tahun. Anak-anak yang sudah besar juga susah bangun kan, karena apalagi kalau mereka misalnya larut malam tidurnya dan sebagainya. Jadi itu dengan memberi kesepakatan tadi ya, kesepakatan memang bagus dalam ilmu parenting. Itu memang ketika kita mengajak anak-anak dan anak-anak mungkin tidak langsung merespon, boleh kita bisa mengambil negosiasi. Jadi salah satu negosiasi itu bagian daripada melatih keterampilan sosial anak, ya, melatih keterampilan sosial anak. Nah, bicara masalah puasa, ya, puasa ini memang harus, mungkin saya akan jelaskan sedikit sebelum langsung ke pertanyaannya. Puasa usia dini ini sebenarnya masih latihan dan ada tahapan-tahapannya, ya. Mungkin Bapak katakan tadi 3 tahun, ya, kemudian 4 tahun, 5 tahun dan seterusnya. Kalau anak-anak usia 3 tahun, ya, atau misalnya usia 3 tahun, ya. Nah, jadi sebenarnya puasanya itu jangan membayangkan puasa itu sampai dia sampai sore atau puasanya sampai jam 12 atau sampai jam 2, tapi bisa bertahap. Gitu juga dengan sahur, ya. Ini baru ini kita bicara dulu usia 3 tahun. Nanti kita akan bicara lagi usia sampai 5 tahun ya, Pak ya. Kalau usia 3 tahun, apalagi kalau usianya 2 tahun, masih kecil lagi gitu ya kan. Tapi kalau misalnya playgroup kan 3 tahun. Jadi tidak harus dia itu sahur pas waktu sahur kita. Ya.
Jadi kita kadang-kadang anak itu harus sahurnya seperti sahur kita. Sebenarnya kan esensi puasa itu bukan dia tuh harus sampai sore, dia kan berwajib sebenarnya. Kalau ayat yang kita bicara dari awal tadi itu kan diwajibkan, itu kan bagi yang sudah balik ya. Nah, kalau anak-anak ini kan sifatnya latihan. Jadi tahapannya kalau umur 3 tahun, sahur tidak perlu harus dia jam 3 atau jam 4. Sahur ketika dia bangun. Nah, mau ikut puasa nggak hari ini dengan bunda dan ayah? Ayo kalau gitu, ayo kita makan sahur. Jadi dia nggak merasa jadi sesuatu kan puasa itu. Nah, setelah itu dia sahurnya misalnya jam 7 dia bangun atau jam 6 dia bangun, dia sahur. Kita siapkan sahurnya. Nanti setelah itu karena dia masih 3 tahun ya, setelah itu 3 tahun, setelah itu nanti dia bisa berbuka puasa jam 10 ataupun nanti jam 12 bertahap lagi. Hari pertama puasa kan capek tuh, bisa jadi dia sahurnya jam 6 atau jam 7 sebangunnya 3 jam. Nah, setelah itu dia boleh berbuka, nanti berlanjutkan lagi ya. Lah kan nggak sah puasanya. Memang dia belum wajib, memang nggak sah, bukan nggak sah, itu kan melatih. Ibu melatih itu udah dapat pahala. Ayah itu anak diajarkan esensi puasa. Berapa jam ya dia tidak makan dan minum. Subhanallah ya, ini saya pernah membaca suatu penelitian. Ada seorang profesor mengatakan penelitian, dia saya lupa namanya. Jadi dia menyiapkan anak-anak ya sebanyak sekitar 630-an ya. Kemudian dia siapkan makanan ya, makanan yang enak-enak yang disukai oleh anak-anak ya. Anak-anak itu anak usia dini, usia sampai 3 sampai 5 tahun. Nah, ketika usia 3 sampai 5 tahun itu dimasukkan ke dalam ruangan gitu kan, di sebenarnya ruangan itu banyak makanan, dan makanan itu makanan anak-anak, apakah coklat, apakah apalah ya makanan kesukaan anak. Kemudian tapi dikasih oleh profesor itu karena dikatakan penelitian, kalian boleh makan ini ya, boleh makan setelah hit. Sebenarnya loh, gak zaman loh. Jadi 15 menit karena dia ingin ya kita ingin belajar dari puasa itu apa sih yang kita inginkan dari anak belajar puasa dari dini. Apa yang terjadi? Selama 15 menit itu yang bertahan cuma 3 orang dari 635. Bayangkan. Nggak 1 jam loh, Pak. Ya, nggak 1 jam loh, Bu. Cuman waktunya cuma 15 menit aja. Jadi anak gitu kan. Jadi ada yang hitungan 5 menit pertama yang bertahan. Ada hitungan 10 menit pertama yang bertahan. Ada yang terakhir yang masuk final 15 menit pertama yang bertahan. Jadi orang-orang di luar sana walaupun dia bukan kaitannya dengan perintah puasa, tetapi esensinya itu pembelajaran yang diambil, edukasi yang diambil apa? Disitulah anak-anak dilatih untuk bisa menahan diri. Benar nggak? Melatih puasa itu berarti melatih menahan diri. Melatih menahan dirinya adalah melatih menahan diri, dia tidak makan dan tidak minum, apalagi yang dia sukai. Dia senang tuh dia ya. Jadi makanan ada di kulkas misalnya kan. Ya, kemudian di meja makan masih ada bekas sahur kita misalnya kan. Ya belum habis kan, tapi anak dikasih anak negosiasi perlu. Jadi salah satu keterampilan sosial bagi anak usia dini adalah kita perlu mengadakan negosiasi kepada anak. Perlu kesepakatan, perlu komunikasi kepada anak usia dini. Nah, akhirnya dari itu apa yang tadi ada kata memang iya ketika dia umur 3 sampai 5 tahun yang masuk final itu cuma 3 orang, yang ada yang 5 menit pertama ada yang sukses ya, ada beberapa ratus, ada 10 menit dan yang cuma 3 menit. Tetapi setelah itu dia bikinnya lagi 20 tahun yang akan datang dengan anak yang sama dengan mungkin inilah ada komunitasnya. Masya Allah, apa yang terjadi? Mereka semuanya bisa menahan 15 menit itu nggak masalah lagi. Dan kan 15 menit, 1 jam, 2 jam misalkan. Karena sudah dilatih dari kecil. Nah, itulah yang kita ambil. Nah, tadi yang kata Bapak katakan tadi, Pak Ridho tadi, kalau dia masih kecil, ya bangun sahur itu misalnya dia sangat sulit, kalau masih umur 3 tahun, sahurnya nggak persis sama kayak kita. Boleh sahurnya ketika dia sudah bangun. Jadi bisa katakan, Kak, kamu hebat loh, kemarin puasa kamu udah bagus, misalnya kita 4 tahun tadi ya. Nah, sekarang mau bareng-bareng nggak sama ya Bunda, puasanya sahurnya lebih maju lagi. Kita pas sahur, kita nanti bisa apa namanya itu tilawah atau bisa olahraga bersama, olahraga yang ringan lah seperti itu. Jadi bertahap. Nah, setelah itu anak umur 5 tahun kalau susah, masih susah, jadi bisa jadi itu misalnya kan paling bagus sahur itu kan menjelang jangan terlalu malam ya, jangan 2 jam 1 jam jangan ya, tapi sahur itu kan 50 ayat bacaan Al-Qur'an ya paling tidak ya, mendekati waktu
gitu kan. Nah, jadi supaya kan lebih malam lagi. Kalau biasanya Bapak bikin kesepakatan nanti misalnya jam 4 atau jam setengah 4, bikin kesepakatan jam 3. Jadi ada ruang waktunya lebih lama lagi karena anak kan ngantuk, tapi sudah disentuh, sudah dibelai. Nah, jadi sudah dibangunkan, "Nak, mau sahur nggak?" "Oh, masih ngantuk." Tapi kita masih punya, ya udah kalau gitu kita bikin kesepakatan ya setengah jam lagi. Karena apa? Kesepakatan kita itu udah agak lebih panjang dibandingkan waktu awal-awal. Awal-awal kan kesepakatan kita tuh cuma waktu 15 menit. Saya juga begitu Pak, waktu itu nyuruh sholat, kadang dia katakan, "Bentar lagi masih capek." Begitu 10 menit lagi ya, Ibu tanyain lagi. Nah, itu kesepakatan. Itu jarum panjangnya angka 10 misalnya kan, jarum pendeknya angka itu tuh liatin jam Pak. Nggak apa-apa anak-anak kita bikin kesepakatan kerjasama, itu namanya kerjasama. Jadi nggak apa-apa anak-anak usia dini itu dilibatkan. Nah, nanti kalau seperti itu usahakan kalau dia agak susah seperti itu, bikin waktunya lebih panjang lagi. Jadi kasih waktu mungkin dia setengah jam ya agak lebih lama. Karena kalau waktunya agak pendek, dia masih ngantuk. Jangankan anak usia dini, kita aja kadang-kadang kalau tidurnya agak larut aja kadang-kadang sahurnya pakai air putih aja lah, males capek gitu ya. Apalagi anak usia dini kadang-kadang dia misal waktu tidurnya mungkin dia memang itu sangat singkat. Itu yang bisa saya sarankan. Jadi panjangkan waktunya ketika bernegosiasi. Kalau tadi biasa 15 menit sebelum anak sahur, masih kesepakatan jadi setengah jam ya. Nah, setelah itu apalagi yang bisa kita lakukan kalau anak 5 tahun tadi ya, kata dengan anak-anak, nah kita nanti Bunda malam nanti makan sahurnya apa ya? Nah, jadi dirancang dengan menu sahur. Nah, kalau menu sahur itu Bunda kepingin menolong Bunda deh sama-sama. Nah, itu tadi bisa juga nanti kamu bisa nggak? Nanti kita bikin video keluarga. Kan anak kan suka bikin video. Nah, sekarang kan zaman-zamannya bikin video-videoan ya. Bikin zaman-zaman. Nah, sekarang manfaatkan teknologi. Nah, manfaatkan teknologi gitu kan. Jadi bisa. Jadi kegiatan ya, video kecil, orang aja YouTuber aja si Ben Ong siapalah itu ya, bikin video setiap anaknya mau mandi, setiap anaknya apa aja di video ini YouTubein. Nah, kita nggak gitu amat ya, tapi kita bikinlah video untuk video keluarga. Video keluarga ketika dia ini kita videokan, setelah itu nanti satu saat kita putar lagi dia senang. Oh, itu aku ya. Aku malas banget sih bangunnya ya. Aku nanti nggak mau malas lagi. Bisa juga begitu. Itu ya. Jadi bikin sesuatu itu yang menyenangkan. Bikin sesuatu itu jangan AABB. Nggak bisa kita jadi anak tuh otak itu nggak bisa. Mereka masih kecil, belum ada kewajiban. Ini kita lagi melatih loh, melatih. Orang yang misalnya pelari Olimpiade itu menang itu latihannya bukan setahun 2 tahun untuk seorang juara. Ya, nah kita kan hadapan Allah nih kita menjadikan anak kita sukses Ramadan seperti itu. Ambil momen-momen Pak, Ibu sekalian di Ramadan ini. Ayo, karena Ramadan ini adalah ambil momen-momen kita bersama keluarga. Bikin video-video singkat. Ketika anak lagi berbuka puasa, ketika anak lagi membantu bundanya memasak di dapur, ketika anak ya mengantarkan makanan untuk berbuka puasa sama tetangganya, bikin video singkat. Itu bukan untuk riak, bukan untuk kita pamer. Nanti diputar di keluarga lagi. Bahkan kalau bisa nanti kalau kita punya keluarga besar, alhamdulillah ini Kirana sudah belajar mengantarkan makanan untuk berpuasa sama tetangga. Nah kan dia senang. Oh, neneknya juga senang. Jadi sesuatu hadiah itu bukan hadiah dalam bentuk materi saja, itu juga merupakan satu hadiah. Begitu ya Pak, kira-kira ya. Jadi bisa bertahap. Kalau umur 3 tahun, saran saya mungkin sebangunnya dia aja sahur. Karena nanti kan juga jarak dia puasa nanti kan jam 10. Setelah itu nanti boleh lagi Pak diambung lagi puasanya. Ya 10 jam 10 buka, nanti puasa lagi. Ya puasa lagi nanti jam 12 nanti dia nyambung lagi ya. Nanti jam 2 lagi sampai jam terakhir. Nah, nanti pelan-pelan tuh hari pertama. Hari kedua nanti mulai lagi jam 11. Nanti hari ketiga nanti atau udah seminggu jam 12 ya. Nanti hari yang terakhir mau jadi juara enggak? Mau enggak 1 hari penuh? Nah, itu boleh.
Jadi perlu negosiasi, kesepakatan, komunikasi dibuka. Tapi anak-anak harus dibikin fun, anak-anak harus dibikin nyaman, dibikin senang. Ini bukan beban, ya, karena ini adalah latihan buat mereka. Yang paling penting tuh Pak, Ibu semua, esensi puasa itu apa? Esensi puasa itu kan menahan, ya enggak? Jadi kalau kita belajar puasa, itu kan banyak orang berpuasa hanya sekedar menahan lapar dan minum saja kan. Tapi kadang-kadang dia tidak bisa menahan matanya, pendengarannya, tidak bisa menahan hatinya. Kalau hanya puasa makan dan minum saja, ya ular itu juga berpuasanya sampai mingguan, ya Kak? Ular sampai udah makan sudah tuh 1 minggu nggak makan puasa juga tuh ular, ya enggak? Nah, kita bukan esensi begitu yang diinginkan dalam kita berpuasa. Esensi itu menahan diri, menahan diri. Nah, ini juga yang kita latih anak-anak usia dini, bagaimana menahan diri, bagaimana dia menjadi pribadi-pribadi yang keterampilan sosialnya bagus, kemudian ruhiyahnya terjaga, kemudian jasadnya juga kuat. Kenapa? Anak-anak yang puasa itu, bahkan kita sendiri yang berpuasa itu insya Allah sehat. Begitu Pak Farida, mudah-mudahan bisa mewakili jawabannya. Baik, terima kasih Bunda Farida, sangat detail sekali penjelasannya. Pastinya juga bermanfaat untuk ayah bunda yang lain dan juga saya sendiri ya. Iya, sama-sama. Baik ayah bunda, masih ada 2 kesempatan lagi. Silakan yang mau bertanya, ayah bunda. Oke, ini ada titipan pertanyaan, Bunda, mohon izin. Bagaimana tahapan pemberian hadiah atau apresiasi terhadap anak agar tidak berpatok dengan materi? Nah, itu bagaimana, Bun? Iya, bagus ya. Pertanyaannya luar biasa, bagus sekali ya. Jadi memang kita dalam tipe-tipe kepribadian anak ya. Jadi kita harus melihat tipe kepribadian anak itu apa. Kan kalau anak-anak itu kan ada tipe-tipe kepribadiannya ya. Ada introvert, ada extrovert, ada juga anak-anak yang supel, ada juga anak-anak yang agak pendiam. Nah, masalah pemberi hadiahnya memang betul ada tahapan-tahapan tertentu. Jangan kita memberi hadiah itu dalam sesuatu hal yang sudah tahapannya itu mungkin tahapan terakhir tapi kita berikan di awal, nanti mintanya lebih banyak lagi gitu ya. Benar kalau misalnya nanti bisa puasa 1 bulan nanti ayah belikan sepeda, jadi udah dikasih sepeda. Nanti kalau dia nanti SMP nanti aku udah 2 jam, aku khatam 1 kali, nanti saya khatam 1 kali, masa waktu SD aku dapat sepeda, masa tamat SMP aku kan sudah khatam 2 kali, kan bukan masalah puasa lagi ya, puasanya pasti ya saya yakin sudah puasa penuh kan, tapi kita iming-iming lagi nanti belikan motor gitu kan, jadi akan berat nanti kita kalau kita semuanya tahapan-tahapannya materi. Tadi yang pertama yang sarankan kali harus ditunjukkan dengan pemberian sanksi. Ya, kita kadang-kadang cuma hadiah tapi tidak memberikan sanksi, ya kan? Sanksi bukan berarti anak salah dikasih sanksi. Sanksi itu bukan berarti anak dihukum. Itu kita kan salah juga memberikan sanksi anak dihukum, itu bukan sanksi seperti itu, ya kan? Nah, jadi misalnya seperti ini ya. Anak sanksi itu begini, anak kadang-kadang habis main ya berantakan, setelah itu mainan-mainannya itu tidak dijaga dengan baik, sanksinya itu bukan kita pukul atau apa, tapi dikasih sanksi, kamu pekan ini ibu berikan sanksi, tidak ibu berikan kalian ini. Itu yang bagus ketika anak-anak menghargai apa yang dia miliki. Bukan sanksi itu misalnya kamu berdiri ya, kamu nanti bakal mama kurangi uang jajannya, nanti mama kurangi nanti tahu itu akibat daripada yang dia lakukan sehingga anak disiplin. Jadi melanjutkan anak itu harus disiplin dari usia dini. Karena nanti kalau nggak disiplin nanti berat juga. Misalnya kadang-kadang kan bapak-bapak misalnya kadang-kadang anak-anak kan habis mana-mana kan tasnya dilempar gitu ya kan. Kemudian setelah itu nanti sepatunya juga kadang-kadang di mana, apalagi kalau cari kaos kaki. Kalau biasanya di TK itu kaos kaki itu nggak ada pasang-pasangannya, benar nggak? Gitu kan. Yang ini pasang kaki siapa ini karena habis lepas kaos kaki itu. Jadi tahapannya seperti ini. Jadi tahapan pemberian hadiah pada anak itu yang menurut saya tahapan yang pertama itu dalam verbal dulu. Jangan langsung dalam bentuk materi, verbal. Tahapan yang pertama pemberian hadiah adalah verbal. Verbal itu adalah dengan kata-kata terlebih dahulu. Apalagi kalau anak usia dini. Jadi dengan kata-kata, kalau bisa juga dengan kata-kata itu juga kata-kata yang sifatnya memang memuji Allah supaya anak-anak kita juga diarahkan nama Allah, dituntun nama Allah. Jadi misalnya begini, anak kita misalnya melakukan suatu hal yang baik, Masya Allah, Tabarakallah. Itu kan memuji Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Ya, jadi ada kata-kata yang sangat santun, kata-kata yang ada doa-doanya, ada kata-kata yang tidak kita tetap melibatkan Allah di sana. Itu yang paling penting. Jadi pemberian pertama hadiah itu
dalam bentuk verbal dulu. Jangan langsung dalam bentuk yang sifatnya fisik materi. Itu nanti kita dikejar sama anak. Sehingga nanti anak-anak kalau sesuatu hal kalau yang tidak mendapatkan fisik yang dia kejar, dia tidak akan melakukan hal itu. Verbal dulu. Verbal misalnya kata-kata Masya Allah ya, anak ayah anak bunda atau anak ayah sudah bisa puasa sampai jam 10. Ayah bangga dengan kamu. Setelah itu ya hadiah yang bisa diberikan itu apa? Dalam bentuk masih ya setelah verbal, kata-kata yang santun, kata-kata yang baik, kata-kata yang melibatkan Allah di sana ya. Alhamdulillah, jangan lupa bunda sekalian, ayah sekalian. Jadi kalau memegang anak-anak tuh masukkan dengan doa-doanya. Masya Allah, salam penghuni surga, gitu ya. Bidadari surga bunda. Jadi begitu. Jadi wah, dan ini nggak apa-apa, dia kan tersandung bidadari kan cantik kan, jadi dia tersandung gitu ya kan. Nah kenapa dia dipuji dengan kata-kata dia sholatnya bagus, Masya Allah nih bidadari surga banget ini gitu ya. Atau misalnya kalau dia habis sholat atau pas dia misalnya puasa, kita puji dengan kata-kata Masya Allah tabarakallah ya, ini nanti yang bisa mengantarkan doa-doa yang baik untuk ketika ayah bunda nggak ada nanti anak yang soleh. Jadi itu jadi doa kita juga. Jadi apa yang terucap oleh ayah bunda itu jadi doa buat anak-anak. Ya sebagaimana Imam Sudais ya, ketika kan pernah dengar ceritanya ya, Imam Sudais itu ya ketika itu masih kecil, yang sekarang jadi imam Masjidil Haram, yang Imam Sudais itu ketika masih kecil ya Bu, ayah bunda sekalian ya, kan ada tamu ya, ada tamu yang namanya juga anak kecil ya, ada tamu, kemudian dia itu udah mengatakan anak-anaknya, nanti kalau ada ini nanti bunda ayah atau ada tamu, nanti kalau ada tamu nanti jangan praktek ke rumah ya. Tapi anak-anak mungkin kan karena ibu satu hal ya, konsentrasi anak nih perlu dipahami, konsentrasi anak itu 2 kalikan usia. Jadi kalau ibu tuh menceramahi anak itu jangan lama-lama, kalau anak usia dini tingkat konsentrasinya nggak lama. Iya kan, kita harus begini. Jadi kayak kita misalnya ceramah sampai 1 jam pada anak-anak itu nggak akan masuk sama anak-anak karena tingkat konsentrasinya 2 kali dengan usia. Ya, kalau 5 tahun, ya 2, berarti tingkat konsentrasi anak-anak ibu itu cuma 10 menit. Lewat 10 menit itu wassalam. Nah kita kadang-kadang udah 10 menit, 15 menit, setengah jam itu wassalam banget. Karena tingkat konsentrasi anak cuma 2 kali 10 menit, itu 2 kali usia anak. Usia anak kita 6, ya paling nggak 12. Itu berlaku untuk anak usia dini ya kan. Tapi tidak berlaku kalau usia lansia. Kalau usia lansia, kalau Bapak katakan usia lansia 60, 2 kali 60 berarti 120 menit, itu 2 jam. Apakah masuk akal 2 jam anak orang-orang lansia itu konsentrasinya? Tidak, itu tidak berlaku untuk usia di atas usia dini. Anak usia 2 kali dengan usianya. 2 kali di usianya 5 atau 6 kalikan 2, itu konsentrasinya sama seperti itu. Jadi kembali lagi tadi, pertama kali dengan verbal. Setelah dengan verbal ya, setelah itu pemberian materi ya. Pemberian materi juga bertahap. Ya, pemberian materi itu bertahap sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi kalau kita memberikan hadiah, sebenarnya kita tuh memberi hadiah itu sebenarnya sesuai dengan apa yang dibutuhkannya. Bu Ida, misalnya begini Bu Ida, kita lihat ini, anak kita ini sepertinya kayaknya sepatunya udah robek ya gitu kan. Sebenarnya kita mau beliin dia sepatu. Dan kita kan orang tua harus cerdas juga nih gitu ya. Jadi hadiah itu sesuai dengan kebutuhan anak. Jangan bersifatnya nanti hadiah itu jadi mubazir. Kita lihat sepatunya itu memang sudah rusak atau sepatunya tuh tasnya sudah misalnya udah kotor, dicuci sama bundanya juga udah susah. Nah, kita punya ada keinginan untuk membelikan sepatu baru atau tas baru ataupun itu baru. Tapi nah, tadi kita sebenarnya kita nego sama anak, bunda kasih tas baru ya. Padahal sebenarnya itu yang nggak dikasih pun kita sebenarnya beli. Nah itu kemudian nggak didengar sama anak-anak ya, ini rahasia-rahasia orang tua gitu ya kan. Nah, jadi sebenarnya gitu, memberi hadiah itu sesuai dengan kebutuhan anak. Jangan memberi hadiah itu sebenarnya anak itu nggak butuh, anak sekedar keinginan-keinginan. Kalau nanti besar keinginan gaya hidup, nanti banyak tekanan. Karena apa? Gaya itu berbanding lurus dengan tekanan. Semakin tinggi gaya, semakin banyak tekanan nanti, ya kan? Kan begitu kan, huruf bersikapnya begitu kan. Sekarang orang banyak stres tekanan gaya. Dari ini, kalau bunda-bunda ingin ya beri hadiah yang sesuai dengan kebutuhan anak. Apa keperluannya? Sebenarnya nggak diberikan hadiah pun kita akan memenuhi kebutuhan itu.
apa yang dia inginkan, kita paham ini. Nah, itu kita berikan seperti itu. Kemudian supaya apa? Supaya tidak mubazir. Anak kalau gampang mendapatkan dia akan mubazir. Setelah itu tahapan pemberian hadiah ada syarat. Kemudian pakai syarat. Syaratnya apa? Ya kan? Bunda mau memberikan hadiah kalau misalnya sholatnya sudah tegak. Tapi jangan semuanya itu urusan dunia ya. Kalau lebih bagus itu kita orientasi anak-anak. Nah, ikhlas itu nanti dapat surga, kok boleh minta hadiah, ya kan? Dia kita katakan seperti itu dengan anak gitu ya. Jadi bertahap dan pakai syaratnya itu lihat boleh aja. Nah, kan enak tuh. Ya, 1 minggu aja nggak bolong sholatnya, insya Allah Bunda akan kasih hadiah. Tadi, hadiah yang diberikan sesuai dengan keperluannya. Sebenarnya ibu tidak memberi hadiah, ibu memenuhi kebutuhannya. Tapi ini adalah cara cerdas kita untuk bisa kita orang tua itu memang harus ada 1000 cara untuk bukan 1-2 cara, 1000 cara. Jangan disesuaikan dengan tipe-tipe kepribadian anak. Ada anak introvert, ya kan? Nah, introvert mungkin nggak minta, mungkin nggak ini. Tapi kita dia tertutup, pendiam. Kita yang banyak sentuhan. Anak introvert harus banyak sentuhan. Anak introvert harus banyak sentuhan. Ya kalau laki-laki, kalau kita berbicara ataupun dengan anak memperlakukan anak laki-laki, biasanya anak laki-laki itu bahu. Ini jagoan Bunda nih, ya, ini hebat Bunda gitu ya kan. Jadi bahunya. Ya kalau anak perempuan punggungnya, ya dipeluk dari punggungnya, diusap dari belakang. Jadi cara kita memberikan sentuhan kepada anak. Jadi kalau anak laki-laki jangan di belakang, jadi melo nanti dia gitu ya kan. Tapi dia bikin bahunya, ditepuk bahunya. Kenapa? Esensi bahunya itu biar dia kuat, biar dia tangguh. Kamu tuh laki-laki, kamu tuh calon pemimpin. Ya enggak, jadi dibikin apa bahunya. Kan nanti bahunya tambah besar dari istrinya nanti. Walaupun kita belum bicara masa istri sekarang, ya kan. Tapi kan ini tahapan apa yang kita bikin waktu usia dini itu sebenarnya kan nanti akan jadi panen usia mereka nanti remaja. Nah, seperti itu. Jadi kalau anak perempuan di peluk ininya, kemudian diusap di apa namanya itu punggungnya. Karena anak perempuan itu memang dia lebih suka rasa. Ya, rasa. Kalau anak perempuan dia suka rasa, kalau laki-laki ketangguhan, kemandirian, kekuatan. Nah, jadi seperti itu Bunda. Jadi pakai syarat. Dan yang terakhir ya kan, kasih hadiah itu tanpa diiming-iming, tapi kasih kejutan-kejutan. Ya, itu boleh juga seperti itu. Kasih kejutan-kejutan. Ya, maksudnya kejutan-kejutan. Jadi anak-anak misalnya hari ini Bunda atau apa misalnya dapat rezeki. Jadi nggak bicara dulu sama anak dapat ngasih hadiah karena ada melakukan sesuatu perbuatan, tapi alhamdulillah hari ini ayah dapat rezeki dari kantor, kemarin ayah dapat bonus. Ya, jadi ayah mau kasih hadiah buat kalian. Kasih kejutan-kejutan. Jadi hadiah jangan sampai hanya ketika diminta oleh anak ya, tapi hadiah itu bisa juga dalam bentuk kejutan-kejutan. Nah, itulah tahapan-tahapannya Bu Ida ya. Jadi mohon maaf ya kadang-kadang suka detail-detail ya saya nyintainnya ya. Masya Allah, jelas sekali Bunda. Terima kasih banyak atas jawabannya. Ya, mohon izin satu lagi ya Bunda ya. Silakan. Satu kesempatan lagi. Sekali Allah saya kita semua bisa mempraktek. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Ayah Bunda, kalau memang sudah tidak ada yang mau bertanya, kita tutup acara kita pada kesempatan hari ini. Mungkin ada yang mau kesimpulan sedikit ya Bunda Farida ya dari materi kita pada hari ini. Silakan Bunda Farida. Baik ya, jadi kesimpulan kita hari ini adalah mendidik anak ya bukan berarti mendidik sehari 2 hari. Mendidik anak adalah melalui proses yang panjang. Tapi yakinlah semakin banyak keikhlasan, kesabaran kita mendidik anak-anak kita, itulah investasi kita yang sesungguhnya. Ya, itu ya.
Baik, terima kasih Bunda Farida Susantina atas ilmu yang diberikan hari ini. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, untuk menambah keberkahan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa penutup yang akan dipimpin oleh Ibu Fitri. Kepada Bu Fitri, kami silakan. Terima kasih Bu Ida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bunda Yanda, hadirin sekalian, mari kita sejenak mengangkat kita, seraya menundukkan kepala untuk merenungkan dan memanjatkan doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam kegiatan hari ini memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Muhammadin fil malail a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizkina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'da nar wal 'afwa 'indal hisab bi rahmatika ya arhamar min dzurriyyatina waj'alna lil muttaqina imama anzi'na nikmatkal fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallimna Ramadan wa taslamhuna minna Ramadan. Rabbana atina fid dunya akhirati wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fitri yang memimpin pembacaan doa penutup. Untuk acara yang terakhir, Ayah Bunda mohon izin, kita ada sesi ya Bunda ya. Bagi Ayah Bunda yang berkenan, silakan mengaktifkan kameranya. Ibu untuk sesinya boleh. Ya. Sekali lagi kepada Ayah Bunda yang berkenan, boleh mengaktifkan kamera. Sampingnya ada ini. Bersama Ayah Bunda menyimak nih materi dari Bunda Farida. Siap Ayah Bunda? Ya. Sudah Bu Ulfa? Bu Ulfa atau Bu Ida nih yang komandoin? Oke, Bu Ida lagi. Soalnya ada yang masih ini nih. Oke, Bu Ida komandoin hitungan ketiga ya. Ayah Bunda bersama Ananda nih. Ada Fatar, ada Aira, Almira, Jihan, Dastan, dan lainnya. Terima kasih. 1, 2. Oke, baik. Terima kasih semuanya dan juga anak sehat selalu. Baiklah Ayah Bunda, dengan berakhirnya pembacaan doa dan sesi foto tadi, maka berakhirlah acara parenting kita pada kesempatan hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua dan juga kita semua selalu diberikan kesehatan ya untuk melaksanakan ibadah dan taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas.
Terima kasih.